Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Suci Eryani dan Salsabila Febianti Rizky dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi strategi produk. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Salsabila Febianti Rizky. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Untuk yang pertama, kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari strategi produk. Nah, yang pertama kita harus mengenal apa itu yang namanya produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar dan mendapatkan perhatian, kemudian dibeli dan digunakan oleh konsumen sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Sedangkan strategi produk adalah rencana yang mengidentifikasi maksud dan tujuan suatu produk, kemudian menjelaskan visi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 5 tingkatan produk. Yang pertama di sini ada core benefit, basic product, expected product, augmented product, dan potential product. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sederhana dan relevan di kalangan kita semua, yaitu mengenai restoran cepat saji. Core benefit atau manfaat inti, manfaat yang sesungguhnya dibeli oleh pelanggan. Contohnya, dari restoran cepat saji, manfaat intinya adalah mereka menyajikan makanan cepat tanpa lama menunggu. Kemudian basic product, contohnya adalah produk dasar dari restoran cepat saji adalah fast food, yaitu burger, ayam goreng, dan kentang goreng. Kemudian yang ketiga, expected product. Contohnya, harapan saat kita membeli sebuah produk restoran cepat saji, kita berharap ada tempat yang bersih, tersedia layanan wifi, dan ruangan yang rapi. Yang keempat ada augmented product, contohnya adalah garansi uang kembali jika makanan yang disajikan lebih dari 5 menit. Dan yang terakhir adalah potensial produk atau produk yang diharapkan ada. Contohnya adalah restoran cepat saji itu akan menyediakan fasilitas working space untuk area bekerja dan belajar. Atau mereka akan menyediakan tempat bermain bagi anak. Berikut adalah komponen dalam strategi produk. Yang pertama, apa yang ingin kita capai? Tiap produk tentu memiliki latar belakang bagaimana dengan produkmu, untuk apa ia dibangun, masalah apa yang ingin kita selesaikan. Yang kedua, target pelanggan. Perusahaan perlu mengidentifikasi sasaran pelanggan yang ingin dijangkau. Yang ketiga, kondisi pasar. Siapa pengguna produkmu? Bagaimana kebiasaan dan sifat mereka? Ini adalah informasi yang sebaiknya masuk ke dalam produk strategi. Yang keempat, ada metode penetapan harga. Elemen ini dapat mencakup margin keuntungan ideal produk, analisis struktur harga, dan perkiraan berapa banyak pelanggan yang akan diraih. Yang kelima, tujuan teknis. Yang keenam, value proposition. Dapat menjelaskan mengapa pelanggan akan memilih produk perusahaan ketimbang berbagai pilihan lainnya di dalam pasar. Yang ketujuh, timeline. Produk strategi akan menjadi lebih efektif ketika ia memiliki garis waktu terkait, jadwal pelaksanaan inisiatif baru, dan mencapai tujuan bisnis. Klasifikasi produk, daya tahan dan wujud. Itu ada barang yang tidak tahan lama, barang tahan lama, sama jasa. Klasifikasi barang konsumen, barang sehari-hari, contohnya barang toko, barang khusus, barang-barang yang tidak dicari. Klasifikasi barang industri, contohnya itu bahan baku dan suku cadang, barang modal, perlengkapan dan layanan bisnis. Cara membuat strategi produk, yaitu mengidentifikasikan target pelanggan, tentukan visi produk, fokus pada nilai dan sesuai produk, siapkan prinsip desain produk, tentukan metrik
kesuksesan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa Febianti Rizky. Kemudian bentuk strategi produk. Yang pertama di sini adalah positioning, mengacu pada cara bagaimana perusahaan membentuk citra agar memberikan kesan yang baik tentang produk tersebut untuk konsumen. Yang kedua adalah overlapping, ini mengacu pada sebuah inisiatif di mana marketer memunculkan persaingan antara produk baru dengan produk perusahaan yang sebelumnya sudah ada di pasaran. Kemudian produk baru ini bisa menjadi cara yang baik dan strategi jitu untuk perusahaan menjadi populer dan viral. Kemudian ada produk desain. Ini dapat membantu perusahaan saat mereka kelak hendak membuat produk dalam skala yang besar. Produk juga nantinya akan terlihat lebih menarik dan terkesan bagi para konsumen. Yang kelima mengenai elimination. Untuk menjaga keterlanjutan dan kestabilan finansial bisa dilakukan dengan memangkas beberapa lini produk yang pernah diluncurkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah differentiation, di mana membuat sebuah produk itu terkesan dan terlihat beda dibanding produk dari perusahaan lain. Definisi brand dan merek. Brand adalah sebuah kesatuan menyeluruh yang dibayangkan seseorang ketika mendengar nama produk atau perusahaan. Kita bisa mengenalnya sebagai image atau persepsi. Sedangkan merek merupakan tanda yang ada pada produk dan berfungsi sebagai identitas, bisa berupa logo, warna, simbol, watermark, dan desain. Dan apa hubungan antara sebuah produk dan branding atau merek? Merek bisa menjadi semakin bernilai karena dapat memanfaatkan untuk membangun basis kepercayaan konsumen dalam menentukan pilihan suatu produk. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Suci Eriani. Oke, mengapa strategi produk itu penting? Yang pertama itu, kita tuh bisa menawarkan penjelasan, membantu menyusun produk roadmap, membantu pengambilan keputusan, serta memprioritaskan sumber daya dan menjadi tolak ukur kesuksesan produk. Baik, terima kasih Suci atas presentasinya. Sekarang saya akan menyampaikan closing statement. Strategi produk strategi adalah aspek penting yang harus dimiliki sebuah badan usaha. Ini hadir sebagai fondasi dari perencanaan sebuah produk untuk menjadi panduan dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam melakukan kegiatan usaha, jika kita berbicara mengenai branding, ini merupakan proses pemberian identitas dan citra pada produk sehingga menimbulkan kesan di benak konsumen dan menciptakan identitas produk dan branding yang unik penting dalam merumuskan kesuksesan perusahaan. Keputusan pembelian pelanggan akan didasarkan pada produk dan strategi yang telah kita susun dengan baik dan menarik. Sekian closing statement yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan materi ini, mohon dimaklumi sebab kami juga sedang dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.